Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi, kalau kebetulan kalian nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya biar kalian nggak bingung pas nonton video ini. Jadi, dibaca dulu artikelnya dan link menuju ke artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Sementara buat kalian yang memang nonton video ini karena memang dari bacain artikel saya terus ketemu video ini di artikel itu, langsung aja dilanjut aja nonton videonya. Kalau begitu yuk kita langsung aja lihat ke layarnya. Nah, ini cuplikan adegan yang akan kita tonton itu saya ambil dari film The Good Wife. Ini film drama ya, ada 7 season nih gitu. Terus kemudian nanti artikelnya saya kasih linknya, ini artikelnya, contoh penggunaan hoop. Hoop itu artinya apa, itu juga saya jelaskan di situ. Oke, nah sekarang kita akan langsung nonton cuplikan adegannya. Di sini kita akan lihat bahwa kata hoop di cuplikan adegan ini tuh artinya apa sih? Karena hoop itu bisa artinya beberapa arti gitu, punya beberapa arti tergantung konteksnya gitu. Nah, sekarang dengan kita melihat cuplikan adegan ini nanti kita akan lihat kata-kata hoop di sini itu diartikan sebagai apa sih gitu. Nah, ini ceritanya kalau film The Good Wife itu cerita tentang pengacara deh gitulah. Nah, ini si pengacara si William Gardner, ini Derek Bond, dia lagi main ke kantornya gitu. Ini sebenarnya walaupun mereka pakai dasi seperti ini, situasinya informal ya. Misalnya nggak lagi di luar jam kerja gitu. Jadi dia datang ke situ buat ngobrol. Makanya kemudian terjemahannya nanti kalian akan melihat lebih luas gitu. Obrolannya nggak saya buat pakai saya Anda gitu. Dan biasanya kalau saya nerjemahin itu saya ngelihat situasinya. Kalau misalnya situasinya lagi meeting ya saya pakai kata-kata yang baku. Tapi ketika ngobrol sama teman ya saya pakai kata-kata yang obrolan sama teman gitu. Gitu ya. Oke, yuk kita tonton nih si William Gardner nanya gini. You shoot the hoops? You shoot the hoops. You itu kamu. Shoot itu menembak sebenarnya ya. The hoops. Hoops itu arti harfiahnya itu adalah lingkaran. Jadi sebenarnya ini kalau diterjemahkan kata per kata ini artinya adalah kamu menembak lingkaran itu. Tapi maksudnya adalah di sini tuh lingkaran yang dia maksud tuh adalah basket gitu. Jadi lu nembak basket gitu, shoot gitu. Intinya di sini adalah maksudnya you shoot the hoop itu adalah dia nanya lu main basket nggak gitu. Dan inilah kenapa saya pakai lu dan bukan pakai kamu. Karena saya lama di Jakarta dan biasanya kalau obrolan antar temen, saya lebih biasanya pakai lu gua. Tapi kalau buat kalian yang memang nggak biasa pakai lu gua ya pakai aja gitu. Kamu main basket atau kau main basket gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting obrolannya itu lebih ke obrolan santai antar temen gitu. You shoot the hoops. I do. I do. I itu saya, do itu melakukan di situ. Jadi saya melakukan sebenarnya itu, tapi kemudian saya terjemahkan jadi iya, ribet ya kalau diterjemahkan jadi saya melakukan gitu. Makanya kemudian terjemahan itu biasanya saya rapikan untuk kemudian biasanya orang Indonesia ngomongnya seperti apa sih kayak gitu. Terus kemudian si William Gardner ini ngomong lagi. We got an afternoon league. We got an afternoon league. Ini kalau udah di film-film begini mereka ngomongnya cepet ya. We got an afternoon. Kita. Got punya. An afternoon. Sebuah siang. Ini siang nih. League itu liga. An afternoon league. Sebuah liga siang gitu. Itu maksudnya terjemahan kata per katanya seperti itu. Tapi kemudian artinya maksudnya adalah kita ada liga siang atau kita punya liga siang gitu. Kita tuh di kantor ini punya ada liga siang gitu. Few judges, lawyers. A few judges, beberapa. Judges itu hakim, lawyers itu pengacara-pengacara, judges itu hakim-hakim banyak dia. Beberapa hakim-hakim, pengacara-pengacara itu sebenarnya gitu. Terus kemudian saya terjemahkan jadi ada beberapa hakim dan pengacara di sana supaya lebih enak aja gitu. Nggak kaku dan lebih ke gayanya orang Indonesia ngomong. Terus kemudian dia ngomong lagi. We could use some Baltimore blood. We could use some
Baltimore blood. We could use, kita bisa menggunakan, use itu menggunakan. We could use, kita bisa menggunakan some, beberapa. Baltimore itu nama kota. Tadi barusan saya googling. Karena saya belum pernah ke Amerika, jadi nggak tahu Baltimore itu nama kota atau nama negara bagian gitu. Sini, Baltimore is the most populous city in the U.S. state of Maryland. Di sini disebut. Baltimore adalah kota terpadat di negara bagian Maryland. Jadi Baltimore itu nama kota yang ada di negara bagian, kan di Amerika tuh terdiri dari beberapa negara bagian ya. Nah, di negara bagian Maryland ini di ada kota yang namanya Baltimore, itulah. Nah, ini terus kemudian kalau masuknya ke sini, Baltimore blood itu darah. Baltimore blood, darah Baltimore gitu. Di sini sebenarnya ini masalah budaya nih, Baltimore blood itu saya sebenarnya nggak tahu apaan gitu, karena saya bukan orang Amerika, dan kemungkinan kalau menurut saya yang tahu Baltimore blood itu adalah orang Amerika yang di sana, dan nggak semua orang Amerika tahu juga. Kalau menurut saya lebih ke orang-orang yang ada di Baltimore, mereka atau mungkin orang Amerika juga tahu, cuman tahu-tahu gitu aja. Yang lebih tahu itu adalah orang-orang di Baltimore. Baltimore blood itu apa sih sebenarnya? Tapi kalau ngeliat dari konteks seperti ini, kita bisa nebak-nebak gitu. Jadi kayak itulah kemudian saya terjemahin jadi kayak we could use, kita bisa gunain ikatan Baltimore bisa. Kita bisa manfaatin persaudaraan Baltimore kita di situ tuh, bisa ikatan Baltimore juga bisa gitu. Jadi kayak gitulah, blood di sini, darah itu di sini maksudnya ikatan gitu. Oke. Oh, you can't handle some Baltimore blood. Oh, you can't handle. Can itu singkatan dari cannot. Oh, you can't handle. Oh, you cannot handle. Oh, kamu tidak bisa mengatasi, handle some ikatan Baltimore. Oke. Oh, lu nggak akan mampu ngadepin persaudaraan Baltimore, atau ini bisa diganti dengan ikatan Baltimore gitu. Oh, lu nggak akan sanggup ngadepin ikatan Baltimore. Oke. Terus si William Gardner ketawa. Mereka bercanda tuh kayak gitu lah. Lu mah nggak bisa. Ini udah masalah budaya ya kayak gini. Baltimore blood itu tadi. That's how it starts. That's how it starts. That's itu singkatan dari that is. That is how it starts. Begitulah mulainya gitu. That is, itulah bagaimana itu dimulai gitu. Jadi kurang lebih terjemahan kata per katanya seperti itu. Jadi kemudian saya terjemahkan jadi kayak gitu awal mulainya. Jadi di sini shoot the hoops ini maksudnya ke basket gitu, bukan lingkaran-lingkaran yang lain. Karena ada di contoh cuplikan adegan yang mana hoop itu jadi ini anting. Karena anting kan bulat juga ya. Sebenarnya intinya hoop itu adalah lingkaran gitu. Jadi bisa mengacu ke anting. Di salah satu cuplikan adegan film yang pernah saya bahas itu dia mengacunya ke anting. Terus di sini mengacunya ke bola basket gitu. Jadi kita mesti ngelihat konteksnya dan situasinya. Oke, nah kalau begitu sekian dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.